Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Romeim atau kitab Roma pasal ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-36. Kitab Romeim atau kitab Roma pasal ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-36, saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara. Saudara silakan simak baik-baik. Kemurahan Elohim untuk semua orang. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan jantung dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Sama seperti yang telah tertulis, Dia yang membebaskan akan datang dari Sion, dan Dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakov. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Memang menurut Injil, mereka seteru oleh karena kamu. Tetapi menurut pilihan, mereka terkasih oleh karena leluhur. Sebab kasih karunia dan panggilan Elohim itu tak tersesali. Sebab sama seperti kamu pun dahulu tidak taat kepada Elohim, tetapi sekarang kamu telah dirahmati melalui ketidaktaatan mereka. Demikian pula mereka sekarang tidak taat, supaya melalui kemurahanmu atau kemurahan yang engkau terima, mereka sendiri pun diberi kemurahan. Sebab Elohim telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Dia dapat merahmati semua orang. Oh, dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Elohim. Betapa tak terduga keputusan-keputusannya, dan tak tertelusuri jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh? Atau siapakah yang telah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang memberi kepadanya sebelumnya dan harus dibalas olehnya? Mari kita katakan bersama-sama saudara, kita baca ayat 36. Sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu. Bagi Dialah Yahweh kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seminggu yang lalu atau kira-kira hari Sabtu sekitar jam 7 petang, saudara keluar rumah dan saudara memandang ke langit, kalau saudara perhatikan, bentuk bulan hari itu bentuknya seperti ini, saudara. Ya, bentuk bulan hari itu bentuknya akan seperti ini. Kira-kira seminggu yang lalu, sekitar hari Sabtu, sekitar jam 7 petang. Kira-kira kalau saudara memperhatikan bentuk bulan, maka bentuknya akan seperti yang ada di depan ini. Dan kalau saudara memperhatikan bentuk bulan pada hari itu, maka kita akan tahu bahwa tepat hari Sabtu kemarin atau sudah masuk hari Rison karena sudah jam 7, dalam penanggalan Ibrani kita itu sudah ada di Rosh Kodesh. Apa itu Rosh Kodesh? Rosh Kodesh itu artinya kepala bulan, yaitu kepala atau awal dari bulan yang ke-6 yang disebut dengan bulan Elul. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi itu sangat memaknai setiap pergantian bulan demi bulan. Dan bagi mereka, setiap pergantian hari, setiap pergantian bulan, dan setiap pergantian tahun itu selalu ada arti dan maknanya di dalam kehidupan mereka. Nah, ini kenapa saudara? Kok setiap pergantian hari,
setiap pergantian bulan dan setiap pergantian tahun itu selalu ada maknanya bagi kehidupan mereka. Kalau goyim atau orang-orang di luar Yahudi, biasanya yang paling bermakna di dalam kehidupannya itu kalau setiap pergantian apa, saudara? Pergantian apa kalau orang goyim? Kalau orang Yahudi kan setiap pergantian hari, bulan, dan tahun, bahkan pergantian jam itu ada artinya. Tapi kalau kita orang goyim biasanya yang paling bermakna dalam kehidupan kita itu setiap pergantian apa? Tahun. Yang artinya kita sedang apa? Ulang tahun, ya. Kita sedang ulang tahun itu kan bermakna. Kalau tahun baru tidak begitu bermakna karena itu dirayakan semua orang. Tapi kalau ulang tahun kan sangat bermakna, saudara. Oh, ternyata 20 tahun yang lalu tepat hari ini aku dilahirkan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Bagi orang-orang Yahudi, setiap pergantian hari, bulan, dan tahun itu selalu ada arti dan maknanya. Nah, hal ini saudara, ini dikarenakan banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi baik di dalam tahun-tahun, bulan-bulan, dan hari-hari di dalam kehidupan mereka. Jadi kenapa itu selalu berarti dan bermakna bagi orang-orang Yahudi? Karena dalam setiap pergantian hari, bulan, dan tahun itu selalu ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Dan peristiwa penting ini sudah dan selalu terjadi. Itu sejak zamannya nenek moyang mereka dulu, saudara. Ya, sejak zamannya nenek moyang orang-orang Yahudi atau bangsa Israel ada di tanah Mitsraim atau tanah Mesir. Dan sejak mereka dikeluarkan Bapak Yahweh dari tanah Mitsraim dan ketika mereka itu ada di mana? Ada di padang gurun. Ini selalu terjadi sejak zaman nenek moyang mereka dulu. Jadi kalau saya perhatikan, saudara, bangsa Israel itu satu bangsa yang unik. Kita bisa melihat, saudara, setiap kali ada fenomena gerhana bulan darah, ini saya ambil contoh. Setiap kali ada fenomena gerhana bulan darah atau yang disebut dengan blood moon, kalau kita perhatikan itu pasti selalu ada peristiwa penting yang terjadi di Israel. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Setiap kali ada gerhana bulan darah, di mana darah itu berubah warnanya menjadi merah seperti darah. Di situ pasti bisa dititeni, ya. Kita bisa patokan. Kalau ada gerhana bulan darah, itu mesti ada peristiwa penting yang sedang terjadi di Israel. Kalau di Jawa, ini seperti aliran kejawen, saudara. Aliran yang memaknai setiap pergantian hari, bulan, dan tahun. Maka Jawa itu ada, tanggalan Jawa itu ada apa? Pon, Legi, Kliwon, Wage, Paing, dan sebagainya. Itu hari atau bulan? Hari. Ini maka kalau di Jawa itu seperti aliran kejawen yang hari-harinya itu juga dimaknai. Kalau orang lahir pas Rabu Paing nanti artinya apa, dimaknai apa, dan seterusnya, saudara. Nah, karena secara roh kita itu sudah diikat dengan bangsa Israel yang sesungguhnya, atau karena secara roh kita itu sudah diikat dengan bangsa Israel yang secara fisik, maka saya katakan kita itu perlu tahu, saudara, ada apa di bulan Elul ini. Bulan yang saya katakan begitu dimaknai oleh orang-orang Israel. Dan yang pertama yang harus kita tahu dulu, bulan Elul disebut juga dengan bulan kasih karunia dan pengampunan. Ini yang pertama yang kita mesti ngerti dulu. Bahwa bulan Elul itu disebut juga dengan bulan kasih karunia dan pengampunan. Kenapa dikatakan demikian? Jadi mulai hari Rishon minggu lalu sampai dengan 30 hari ke depan, kita
itu sedang hidup di bulan kasih karunia dan pengampunan. Ya, jadi mulai hari Risuan kemarin, karena kebetulan hari Risuan kemarin kita tidak sedang ada ibadah, tapi mulai hari Risuan yang kemarin sampai 30 hari ke depan, kita itu sebetulnya sedang menghidupi bulan kasih karunia dan pengampunan. Tetapi bukan berarti saudara, kalau hari-hari yang sedang kita hidupi ini saya sebut dengan bulan kasih karunia dan pengampunan, itu bukan berarti kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan yang kita terima itu hanya ada di bulan ini. Tidak ya, bukan seperti itu pengertiannya. Tapi dari dulu sampai selama-lamanya, sesungguhnya kita itu hidup dalam kasih karunia Bapa Yahweh. Amin. Dari dulu sampai selama-lamanya, kita itu hidup dalam kasih karunia Bapa Yahweh. Nanti kita akan tahu saudara, kenapa bulan ini secara khusus dimaknai sebagai bulan kasih karunia oleh bangsa Israel. Dan di sini saya perlu memberitahu juga, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, sekali lagi, ini bukan berarti kasih karunia Bapa Yahweh itu akan membuat kita melupakan dan meninggalkan Torah. Apalagi sampai menghapus Torah. Bukan seperti itu saudara ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dan pemimpin-pemimpin gereja Kristen di luaran sana. Di mana mereka, saya perhatikan, kalau mereka itu sampai berani mengatakan kita tidak perlu Torah lagi. Saya sebut sebetulnya tanpa mereka sadari, mereka sadar atau tidak, mereka itu sedang menghapus Torah. Dan saya sebut kalau mereka itu sampai berani menghapus Torah dengan perkataan atau pernyataannya kita tidak perlu Torah lagi. Saya sebut berarti orang ini dia lebih hebat dari Yesua. Kenapa saya katakan dia lebih hebat dari Yesua? Yesua saja tidak pernah berani menghapus Torah. Yesua tidak pernah berani membatalkan Torah. Yesua dia datang selain untuk menebus jiwa kita, untuk menyelamatkan kita. Yesua itu juga datang untuk menggenapi Torah. Maka kalau ada pendeta yang berani mengatakan kita tidak perlu Torah lagi, oh betapa hebatnya kamu ya. Dan saya katakan kamu lebih hebat dari Yesua. Kalau orangnya ada di depan saya akan bilang, Pak Pendeta, lebih baik kamu suruh Yesua itu belajar sekalian sama kamu. Kenapa saya katakan begitu? Lah karena kamu berani menghapus Torah. Kamu berani menghapus firman. Tapi anehnya saya perhatikan, khotbahnya masih pakai kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Lah ini kan aneh saudara. Ya. Di mimbar teriak-teriak kita tidak perlu pakai Torah lagi, tapi khotbahnya masih diambil dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kan Torah. Gitu loh. Seharusnya fair. Kalau mengatakan kita tidak perlu pakai Torah, ya jangan khotbah dari 5 kitab Mose. Jangan khotbah dari Torah ini. Ya, khotbah aja dari kitab yang mereka sebut dengan perjanjian baru. Nanti di situ pun mereka akan kena bumerang sendiri. Karena apa? Mereka mengatakan kita tidak perlu Torah karena kita sudah hidup di kasih karunia. Mereka lupa satu hal, bahwa kasih karunia itu dalam tanda kutip lebih kejam dari Torah. Orang mengatakan Torah itu kejam. Ada kata-kata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lah orang ngertinya mata ganti mata, gigi ganti gigi kejam. Itu karena tidak ngerti pemahamannya ayat ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu bicara tentang keadilan saudara. Nah orang kalau hanya melihat kalimat ini secara letterleks, ya seolah-olah Torah itu kejam. Tapi saya katakan justru yang lebih kejam itu kasih karunia. Karena apa? Definisi orang berzina itu kalau dia kumpul kebo, dia melakukan hubungan seksual di luar perkawinan resmi.
di luar pernikahan resmi. Itu definisi dari orang berzina. Tapi kasih karunia mengatakan apa? Barang siapa melihat seorang wanita dan dia mengingini wanita itu, sesungguhnya dia sudah apa tadi? Berzina. Lebih kejam mana saya tanya, Torah apa kasih karunia? Kasih karunia. Kalau Torah sudah kuda lumpingan, baru dianggap apa? Zina. Tapi kasih karunia apa? Baru melihat sudah dianggap berzina. Berarti kejam yang mana? Yang kasih karunia. Ya, jadi maka orang seringkali tidak memahami, saudara. Tapi dia tidak paham, tapi teriak dulu. Tidak perlu pakai Torah. Maka hari ini saya ingin memberitahu, bukan berarti kalau sekarang ini kita sudah hidup di dalam kasih karunia Bapa Yahweh, itu akan membuat kita melupakan dan meninggalkan Torah, apalagi menghapus Torah. Kalau buat saya, saudara, ketika kita itu diberi satu jantung hati yang interest atau tertarik dengan Torah, dan di situ kemudian kita mau belajar, buat saya, itu saya sebut sebagai kasih karunia yang tidak ternilai harganya. Yang saya sebut itu kasih karunia yang luar biasa. Ya, ketika kita baru dikasih satu jantung hati yang interest atau tertarik dengan Torah, dan di situ kita juga mau belajar, saya sebut itu kasih karunia yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita itu dikasih kemampuan untuk bisa melakukan Torah, sekalipun kita baru bisa melakukan sedikit atau sedikit demi sedikit. Tetapi saya katakan tidak jadi masalah kita baru bisa melakukan Torah sedikit. Karena buat saya, saudara, memulai segala sesuatu itu bagus dari sedikit. Betul, saudara? Memulai segala sesuatu itu bagus dari sedikit demi sedikit. Ya, tidak langsung banyak, tapi setelah itu redup, tidak ada cahayanya lagi. Tidak ada manifestasi perbuatannya lagi. Percuma. Buat saya melakukan segala sesuatu itu bagus sedikit demi sedikit, saudara. Kita belajar step by step. Semakin hari semakin bertambah, beranjak naik. Maka seringkali, saudara, saya perhatikan banyak petobat-petobat baru yang saya sayangkan. Ketika mereka baru mengenal Bapa Yahweh dan Yesua, kemudian baru juga masuk ke akar Ibrani. Yang saya sayangkan, mereka nyetel api rohnya, nyetel semangatnya itu langsung di api yang paling besar. Yang saya sebut apinya bulat-bulat. Yang kalau kita di sebelahnya, kita itu bisa kesamber apinya, saking ganasnya apinya. Ya toh? Ya saya maklum. Karena apa? Rasa cinta mula-mulanya atau ahafat harisonahnya atau kasih mula-mulanya itu masih menggebu-gebu, saudara. Sehingga karena masih menggebu-gebu, api rohnya itu setelahnya terlalu besar, bulat-bulat. Sampai-sampai kalau ada orang yang sudah lama di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, tidak benar sedikit, langsung disikat, dihakimi macam-macam. Tetapi saya perhatikan orang yang model seperti ini, saudara, bleretnya itu juga cepat. Api rohnya itu semangatnya, surutnya juga cepat. Tadinya bulat-bulat semangat, kelihatan luar biasa, bahkan kelihatan lebih hebat dari orang yang sudah puluhan tahun di dalam Bapa Yahweh. Tapi ternyata begitu dia kecentok dengan satu hal, begitu dia kena satu masalah, entah itu firman, entah itu kena masalah dengan orang lain yang tidak berkaitan dengan iman, saya perhatikan api rohnya, semangatnya itu mulai surut dan padam, saudara. Nah ini kan malah disayangkan. Maka buat saya tidak jadi masalah kita melakukan Torah itu sedikit demi sedikit, tapi konsisten, itu lebih bagus. Amin. Sedikit lebih sedikit tapi kita konsisten, itu jauh lebih bagus, saudara. Yesua saja ngomong apa? Yesua ngajari sama kita apa?
Kita itu disuruh setia sama perkara besar atau perkara kecil dulu? Kecil dulu. Yesus ngomong apa? Setialah kepada perkara yang kecil. Lah nanti kalau kamu sudah setia sama perkara kecil, tak tambahi lagi perkara yang lebih besar. Dan saudara tahu, kalau perkara yang besar itu sudah ditambahkan Yesua, maka bisa dipastikan berkat yang besar itu juga akan menyertai perkara yang besar itu. Amin. Itu pasti saudara, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kita mesti apa? Yang kecil-kecil itu kita selesaikan dulu gitu loh. Yang kecil-kecil itu kita kerjakan dengan baik, kita konsisten, kita tanggung jawab. Sehingga nanti ditambahi perkara yang sedang, tambah besar dan semakin besar. Otomatis berkatnya juga mengikuti berkat yang besar juga. Dan perlu saudara ketahui, mencintai dan melakukan Torah itu bisa membersihkan alam roh kita, saudara. Mencintai dan melakukan Torah itu bisa membersihkan alam roh yang ada di atas kita. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seseorang yang sangat mencintai dan dia betul-betul melakukan Torah. Karena saya dengar orang ini memang ada keturunan darah Yahudi. Waktu itu orang itu menyaksikan begini saudara. Suatu hari di lingkungan perumahannya air pumpnya itu mati. Kalau tidak berhari-hari berminggu-minggu matinya. Singkat cerita pokok warga di lingkungan perumahan itu mereka butuh air dan mereka sangat butuh air. Tapi karena air itu mati berminggu-minggu, kemudian warga ini rapat. Mereka kumpul, lalu mereka bicara, bagaimana kalau kita bikin sumur bor. Supaya kalau kita punya sumur bor sendiri di kompleks perumahan kita, nanti suatu saat kalau pam itu mati berhari-hari atau berminggu-minggu seperti ini, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu susah-susah beli air atau nyari air kemana-mana. Karena kita sudah punya cadangan air dari sumur bor ini. Nah warganya sepakat. Oke, tidak masalah, kita bikin, kita urunan. Nah, suatu hari dipanggil tukang gali sumur bor, saudara. Untuk membuat sumur bor. Nah setelah dicek sama petugas sumur bornya, akhirnya ditetapkan satu titik tanah untuk dibor, untuk diambil airnya. Nah singkat cerita setelah sumur bor itu dibuat dan keluar airnya, keluarlah air yang keruh dan kotor. Di situ mereka berpikir, wajar karena ini baru saja dibor. Jadi airnya itu masih kecampur dengan lumpur atau tanah atau kotoran-kotoran lainnya. Kita tunggu saja, beberapa jam paling airnya sudah jernih. Nah tetapi ternyata saudara ketika ditunggu beberapa jam, air itu tidak kunjung jernih. Tapi masih keluar bersama dengan lumpur dan kotoran-kotoran lainnya. Ya coba kita tunggu lagi deh. Ya, kita tunggu beberapa jam lagi. Sampai akhirnya ditunggu 24 jam. Air itu tetap keluar kotor dan penuh dengan lumpur. Lalu ditunggu 1, 2, 3 dan sampai beberapa hari. Tetap air itu keluar air yang kotor. Sehingga kemudian warga ini kumpul lagi. Ini bagaimana? Air yang seperti ini tidak bisa kita pakai. Bagaimana kalau kita bikin sumur bor lagi? Kita bicara sama yang bikin sumur bor. Ya kita kan kemarin yang menentukan titik tempat di situ mereka. Nah kita bicara bagaimana kalau kita bikin sumur bor lagi. Akhirnya petugas bikin sumurnya itu datang lagi saudara. Dan setelah petugas itu kemudian coba cek-cek lokasi, petugas itu menentukan lagi satu titik tanah untuk dibor, untuk diambil airnya. Nah saudara, tanah yang akan dibor itu ada di sebelah rumah orang yang bersaksi ini. Di mana dia adalah orang yang tadi saya sebut, dia ini orang yang sangat cinta dengan Torah dan dia melakukan Torah itu dengan baik.
Singkat cerita ketika air itu keluar dari tanah, awal memang airnya keruh dan kotor. Tetapi setelah ditunggu beberapa jam, tidak sampai 24 jam, keluarlah air yang jernih. Nah di situ saudara, orang ini kemudian merenung bahwa ternyata ketika aku itu mencintai dan melakukan Torah, ternyata kecintaanku kepada Torah itu betul-betul bisa membersihkan alam roh yang di bawahnya aku bernaung. Kalau alam roh itu letaknya ada di atas, di bawahnya yang bernaung itu kan tidak cuma manusia, tapi ada apa saudara? Ada rumah, terus ada apa? Rumah berdiri di atas apa? Di atas tanah. Rupanya itu juga bisa membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Nah ini yang saya sebut, melakukan Torah itu bisa membersihkan atmosfer alam roh kita. Dan kalau saudara merasa lingkungan rumah saudara itu tidak baik, lakukan Torah. Ya, apalagi saya ambil contoh Pak Galuh dan Bu Galuh ini. Ini saya sebut tinggal di lingkungan rumah yang tidak nyaman. Ya, karena apa? Di depan rumahnya persis itu satu center atau pusat di lingkungan perumahan itu untuk penyembahan kepada berhala A. Ya, tidak nyaman. Kalau saya telepon, mesti berhenti dulu teleponnya. Karena Pak Galuh, Bu Galuh ini tidak bisa mendengar kata-kata saya lewat telepon, saking banternya penyembahan itu. Nah kalau saudara itu merasa saudara tinggal di satu lingkungan yang tidak baik lingkungannya, saudara-saudara sekalian, ada baiknya saudara itu juga melakukan Torah. Ya, karena kita sudah mendengar kesaksian orang ini tadi saudara. Bagaimana ketika dia itu menjadi pelaku Torah. Dia merasakan betul, padahal jarak antara titik air tempat yang airnya bagus di sebelah rumahnya dengan titik air yang pertama yang dibor, itu jaraknya hanya beberapa meter. Mungkin cuman sini sama depan situ loh saudara. Tapi anehnya, cuman sini sama depan situ, airnya sudah beda. Gitu loh. Nah ini menunjukkan dan membuktikan bahwa ketika kita itu melakukan Torah, itu ternyata tidak main-main yang terjadi di alam roh. Yang terjadi di alam roh itu tidak main-main. Tetapi ada satu perlindungan kuasa yang dahsyat. Dan kuasa itu sanggup membersihkan atmosfer alam roh tempat kita bernaung di bawahnya. Otomatis kalau atmosfernya itu bersih, di bawahnya bersih tidak saudara? Bersih juga. Ya. Jadi coba, saudara cintai Torah, saudara lakukan Torah. Mulailah dari ketaatan yang kecil-kecil. Saudara taat makanan kosher. Saudara taat ibadah sabat. Saudara taat yang lainnya lagi yang Torah katakan. Saya percaya saudara, hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Amin. Hasil kita nanti itu tidak pernah mengkhianati usaha yang kita lakukan. Kita berusaha mencintai Torah. Hasilnya pun pasti baik untuk iman percaya kita. Kenapa? Mencintai Torah itu sudah terbukti bisa memberikan dampak yang baik untuk alam roh kita. Nah lalu kenapa saudara? Bulan Elul itu dikatakan sebagai bulan kasih karunia dan bulan pengampunan. Karena tepat pada tanggal 1 Elul kemarin atau 3.334 tahun yang lalu atau tepat pada tanggal 1 Elul tahun 2448. Waktu itu Bapak Yahweh memanggil Mose untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang kedua yang berisi 10 perintah atau disebut dengan Aseret Hadibrot. Peristiwa ini terjadi karena pada waktu itu Mose itu jengkel lalu dia banting 2 loh batu yang pertama karena Mose waktu itu marah dengan bangsa Israel. Karena apa saudara? Karena pada waktu Mose ada di atas Gunung Sinai, Mose berpikir bangsa Israel yang di bawah itu sedang mendukung aku dengan berdoa dan berpuasa.
Tetapi ternyata mereka justru ngapain? Mereka lepas anting-anting emas mereka, mereka lepas kalung emas mereka, mereka lepas cincin emas mereka, bahkan mungkin kalau giginya emas itu dicopot, dikumpulkan jadi satu, dibakar, dilebur, dan dibuat satu patung lembu emas tuangan. Dan ironisnya, tidak hanya dibuat, tapi juga diapain saudara? Disembah. Nah yang diterima Mose di bulan Elul ini loh batu yang kedua saudara. Kalau loh batu yang pertama itu diterima Mose pas Syafuot. Ya, maka Syafuot itu untuk memperingati turunnya apa? Torah. Karena Syafuot, pada saat Syafuot, Mose itu menerima 2 loh batu pertama yang berisi 10 Torah. Kalau loh batu yang pertama itu diterima Mose pas Syafuot dan itu dibanting sama Mose. Dan di bulan ini saudara, ya di bulan-bulan ini, bulan Elul ini, 3.334 tahun yang lalu, Mose itu sedang ada di atas Gunung Sinai selama 40 hari. Dan Mose itu turun pada tanggal 10 Tisri, yang kalau sekarang ini 10 Tisri itu tepat pada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Jadi bulan ini saudara, hari ini ya, hari ini sekarang ini 3.334 tahun yang lalu, Mose itu sedang ada di atas Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk dia menunggu Bapak Yahweh memberikan salinan loh batu yang kedua kepada Mose. Dan itu dia lakukan selama 40 hari, 40 malam. Lalu dia turun pada tanggal 10 Tisri, yang kalau sekarang ini 10 Tisri itu tepat pada perayaan Yom Kippur. Nah inilah kenapa bulan Elul itu secara khusus dimaknai sebagai bulan kasih karunia dan bulan pengampunan. Karena apa saudara? Karena kalau waktu itu Bapak Yahweh tidak memberikan salinan Torah untuk bangsa Israel, kalau waktu itu Bapak Yahweh tidak kasih salinan 2 loh batu untuk bangsa Israel atau 2 loh batu yang kedua, kira-kira akan seperti apa kehidupan mereka saudara? Saya yakin kehidupan yang terus berkeluh kesah atau bersungut-sungut itu akan selalu menjadi gaya hidup atau menjadi warna dan menjadi mindset kehidupan orang-orang Israel. Ya, saya yakin saudara, kalau sampai Bapak Yahweh itu tidak kasih salinan Torah yang kedua atau loh batu yang kedua, mau jadi seperti apa kira-kira bangsa Israel dan juga saudara dan saya? Karena pada waktu itu, kalau Bapak Yahweh itu tidak kasih salinannya, maka saya yakin gaya hidup yang terus-terusan liar, yang suka bersungut-sungut dan berkeluh kesah, itu akan jadi mindsetnya orang-orang Israel. Dan tidak menutup kemungkinan mereka ini akan jadi orang-orang yang liar saudara. Karena apa? Karena dengan Torah itu dibanting Mose, itu artinya mata bangsa Israel itu buta dengan aturan-aturan kehidupan yang benar. Begitu Torahnya itu dibanting, 2 loh batunya dibanting, jedar, pecah. Begitu, itu juga membawa satu arti yang lain. Ya tidak hanya, Torahnya 2 loh batunya dibanting, jedar, pecah. Ya wis pecah begitu toh. Tapi itu ada satu arti yang dalam. Itu artinya begitu 2 loh batu itu pecah, berkeping-keping. Maka saat itu juga mata orang Israel itu akan jadi buta tentang aturan-aturan kehidupan yang benar. Mereka tidak akan tahu saudara, hidup yang benar itu seperti apa. Karena apa? Mereka tidak punya patokan. Soalnya kenapa? Patokannya dibanting sama Mose gitu loh saudara. Nah tapi karena Bapak Yahweh itu sangat mengasihi bangsa Israel, Bapak Yahweh itu tidak mau biji matanya itu jadi bangsa yang liar seperti bangsa lain yang tidak punya Tuhan. Maka karena Bapak Yahweh itu tidak mau bangsa yang adalah biji matanya ini jadi bangsa yang liar seperti bangsa yang tidak punya Tuhan, Bapak Yahweh berikan kembali patokan kehidupan itu untuk bangsa Israel. Jadi dari sini saudara, saya bisa menyimpulkan bahwa
Sebetulnya kasih karunia ada. Itu supaya manusia tidak liar. Kasih karunia ada. Satu di antaranya itu supaya manusia tidak menjadi liar. Jadi Torah dan kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara sekalian. Coba saudara perhatikan. Bulan ini ketika bangsa Israel menerima Torah lagi, bulan ini disebut bulan apa tadi? Bulan ini disebut bulan apa? Ketika bangsa Israel menerima Torah, itu bulan apa disebut? Bulan kasih karunia. Pas bulan kasih karunia mereka menerima apa? Torah. Paham saudara? Pas bulan kasih karunia mereka menerima Torah. Ini bukti kalau Torah dan kasih karunia itu ehad, satu. Sama seperti Bapak Yahweh dan Yesua itu ehad, satu juga. Seringkali kan Torah itu disimbolkan sebagai zamannya Bapak Yahweh. Betul? Ya kan Torah itu zamannya Bapak Yahweh. Orang kan seringkali ngomong begitu. Sedangkan kasih karunia disebut seringkali disimbolkan dengan zamannya siapa? Yesua. Tapi hari ini kita tahu bahwa pas bulan kasih karunia mereka itu menerima Torah. Dan ini sebagai satu bukti. Torah dan kasih karunia itu ehad atau satu. Sama seperti Bapak Yahweh dan Yesua juga ehad atau satu. Maka di dalam kitab yang orang sebut dengan Hafrit Hakadasa atau Perjanjian Baru dikatakan apa? Ani wa ha'af ehad. Yesua ngomong begitu. Ani wa ha'af ehad. Aku dan Bapa itu satu, saudara-saudara sekalian. Maka pada bulan ini, bangsa Israel, kalau kita perhatikan mereka pakai kesempatan ini, baik-baik untuk mereka itu berpuasa dan berdoa. Dan mereka hari-hari ini juga melakukan tesyufah selama 40 hari. Dan nanti itu akan diakhiri pada tanggal 10 Tisri, tepat pada perayaan Yom Kippur. Nah mungkin sampai di sini saudara. Ketika saya mengatakan tesyufah tadi, mungkin ada di antara kita yang bertanya. Tesyufah itu apa? Tesyufah itu artinya berbalik kepada Elohim. Atau kalau kita menyebut dengan kata bertobat. Tesyufah itu dari akar kata syuf yang artinya berbalik atau turning back. Tesyufah adalah pertobatan yang butuh lebih dari sekedar perubahan pikiran atau penyesalan. Tapi tesyufah itu butuh yang namanya perubahan sikap atau tingkah laku. Nah di sini saudara, hari-hari ini bangsa Israel itu dituntut untuk tidak sekedar menyesali kejahatan yang mereka lakukan. Tapi mereka itu juga harus merubah sikap untuk tidak lagi dualisme atau menduakan Bapa Yahweh. Karena nenek moyang mereka dulu ketika ada di padang gurun itu ngajari sesuatu yang tidak baik. Ngapain saudara? Dualisme. Nenek moyang mereka itu ngajari selain nyembah Bapak Yahweh, nyembah siapa juga? Berhala, nyembah Baal, nyembah Asyera, nyembah patung lembu emas. Maka hari-hari ini bangsa Israel itu dituntut untuk tidak sekedar menyesali kejahatan yang dulu nenek moyangnya sudah lakukan. Tetapi hari ini mereka itu juga dituntut untuk merubah sikap untuk tidak lagi dualisme. Tapi hanya percaya kepada Yahweh. Maka muncullah satu firman Yahweh yang dikatakan apa? Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh apa? Ehad gitu loh. Kenapa kok sampai Bapak Yahweh ngomong sama Mose? Mose, berbicaralah kepada bangsa Israel seperti ini. Dengarlah hai Israel, Yahweh adalah Elohimu dan Yahweh itu satu. Itu artinya Yahweh cuma satu-satunya yang boleh disembah.
Kamu tidak boleh dualisme, tidak boleh nyembah Tuhan selain aku. Gitu loh. Karena memang tidak ada Tuhan yang benar-benar Tuhan selain Bapa Yahweh. Nah, saudara harus ngerti, pertobatan pola Ibrani dan pola Yunani itu sangat berbeda, saudara. Kalau pertobatan pola Yunani itu seringkali disebut dengan metanoia. Saudara pernah dengar kata metanoia? Ya kan ada itu toko buku namanya apa? Metanoia. Metanoia itu kalau bahasa Ibraninya ini, apa ini? Teshuvah. Cuman saya harus memberitahu, pertobatan pola Ibrani dan pola Yunani yang disebut dengan metanoia itu tidak sama, saudara. Kalau metanoia itu seringkali pertobatannya itu hanya sebatas menyesali, tapi tidak merubah sikap. Artinya apa? Pertobatan yang hanya di apa ini? Di mulut. Ya cuman ngomong, aku menyesal, aku gelo. Tapi tidak ada sikap yang berubah yang ditunjukkan dari orang tersebut. Yang jadi masalah, saudara, yang Bapak Yahweh tuntut dari kita itu bukan pertobatan yang metanoia, tapi pertobatan yang teshuvah, pertobatan yang merubah sikap. Maka disebut teshuvah itu dengan turning back, atau kembali, atau berbalik gitu loh, saudara. 180 derajat. Kalau metanoia itu 360 derajat. Dia menyesali tapi dia melakukan lagi. Itu metanoia. Tapi kalau teshuvah itu pertobatan yang 180 derajat. Artinya ketika orang itu menyesali, dia juga harus menunjukkan penyesalannya itu dengan satu sikap perubahan tingkah lakunya. Maka kalau kita perhatikan ketika orang-orang Yahudi itu berdoa di tembok ratapan, saudara. Mereka itu kalau berdoa itu sangat-sangat serius. Karena apa? Mereka betul-betul menyadari satu fakta. Bahwa dosalah yang memisahkan mereka dengan Elohim. Sekalipun saya katakan dosa itu yang melakukan adalah nenek moyang mereka dulu. Tapi kalau kita perhatikan, mereka ketika berdoa meminta pengampunan, kalau saudara perhatikan mereka itu sungguh-sungguh serius. Mereka sangat hikmat. Kalau mereka sudah ada di tembok ratapan, dan mereka sudah memegang buku liturgi mereka yang namanya Sidur, lalu di situ mereka berdoa sambil menggoyang-goyangkan badannya seperti ini. Kalau orang awam melihat mereka, kalau orang kita, orang goyim melihat mata mereka, seolah-olah tatapan matanya itu seperti tatapan mata kosong. Yang seolah-olah tidak melihat apa-apa. Tapi kalau saudara coba, saudara lambe-lambekan tangan di depan matanya begini, mereka tidak akan bergeming, saudara. Mereka tidak akan terpengaruh. Matanya tetap melihat ke sidur mereka. Atau kalaupun mereka tidak bawa sidur, mereka akan tetap berdoa, mereka konsen ke Tuhannya yang namanya Bapa Yahweh. Itu kalau saudara perhatikan seperti itu. Mau ada orang lalu lalang sana sini, ada orang teriak-teriak di sebelahnya. Kalau mereka itu sudah masuk begitu dalam alam roh doa, mereka sangat serius, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Mereka itu harus menyadari satu fakta. Bahwa dosa nenek moyang mereka dulu, itu adalah dosa yang memisahkan mereka dengan Bapa Yahweh. Sekalipun dosa itu sekali lagi yang melakukan nenek moyangnya. Tapi yang jadi masalah, begitu nenek moyang mereka berdosa, maka keturunannya itu juga akan berurusan dengan Tuhan. Nah, ini sekaligus memberitahu kepada kita, saudara. Jangan sampai kita sebagai orang tua atau kita yang ada di atas itu menurunkan satu dosa keturunan. Jangan saudara berpikir dosa itu tidak bisa turun ke anak cucu. Kita bisa lihat kasusnya bangsa Israel. Kenapa ketika mereka berdoa di tembok ratapan, mereka begitu serius? Karena mereka menyadari dosa itu sudah memisahkan mereka dari kasih Bapa Yahweh. Sehingga ketika kasih Bapa Yahweh itu terpisah dari mereka, saudara ngerti? Bangsa Israel itu terserak kemana-mana dari tanah perjanjian yang sudah ditetapkan Bapa Yahweh. Ya, begitu mengerikan. Bahkan ada yang terserak sampai ke Indonesia.
ada yang terserak sampai ke Afrika, yang kemudian ketika orang-orang Yahudi kawin dengan orang-orang Afrika kalau tidak salah ya, itu kemudian melahirkan keturunan Yahudi yang namanya Yahudi Falasa, yang ciri-cirinya kulitnya itu gelap. Ya, dulu sempat ada orang yang salah persepsi tentang Yahudi Falasa ini. Dianggap Yesua itu kulitnya gelap hitam. Oh bukan, Yesua itu Yahudi asli. Yosef atau Yusuf dan Miriam itu Yahudi asli. Bukan keturunan Yahudi Falasa. Maka kulitnya Yesua ya kulitnya putih. Seperti kebanyakan orang Yahudi. Nah, cuman karena orang ini tidak paham asal usulnya Yahudi Falasa seperti apa, maka dia mengatakan kalau Yesua itu keturunan Yahudi Falasa yang kulitnya hitam atau gelap, saudara. Itu sampai tersebar sampai kemana-mana. Hanya gara-gara apa? Dosa yang diturunkan nenek moyangnya. Jadi kalau kita ngerti ada orang yang berdosa, kita jangan kasih fasilitas. Kita putuskan dosa itu, kita bantu. Kalau orang itu tidak bisa memutuskan sendiri dosanya, ya kita bantu. Kita putuskan, jangan malah kita kasih fasilitas sehingga orang itu semakin dalam jatuh dalam dosa. Beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu saya sudah pernah memberitahu. Jangan saudara berpikir semakin dalam orang masuk dalam kubangan dosa itu semakin mengerikan. Oh salah. Semakin orang itu masuk lebih dalam dosa, saya sebut itu semakin nikmat. Semakin enak, semakin nikmat, saudara. Ya, orang kan berpikir, oh semakin mengerikan. Yang mengerikan itu penghukumannya nanti. Tapi pada saat kejadian melakukan dosa, semakin dalam itu semakin nikmat. Saya ini membuktikan dulu, saya kalau sudah berhasil menipu orang, itu bukannya takut, tapi semakin tertantang untuk memanipulasi handphone yang saya jual. Ya, saya ngomong apa kemarin? Kalau bisa mesin jahit itu saya masukkan ke handphone, tak ijoli mesin jahit. Ya, tak ijoli mesin jahit rusak, mesinnya handphone tak jual. Untung saya besar. Dan itu saya tidak pernah merasa takut, saudara. Justru saya merasa tertantang. Dan tertantang untuk semakin lebih hebat lagi memanipulasi. Jadi begitu mengerikan. Orang kalau sudah berurusan dengan satu dosa, selama dia tidak punya komitmen untuk keluar dari kubangan dosa, dan dia tidak minta kekuatan Roh Kudus dan sungguh-sungguh melakukan satu usaha real nyata, tidak akan lepas. Ya, hati-hati. Saudara, sebagai orang tua, itu mesti hati-hati. Karena kalau saudara sendiri sudah melakukan dosa, kalau saudara tidak putuskan itu dengan kekuatan Tuhan, dan saudara tidak sungguh-sungguh mau beres dengan Tuhan, jangan kaget kalau suatu saat dosa itu akan turun kepada anak-anak saudara. Cuman yang jadi masalah yang harus kita lakukan itu menurunkan yang baik atau yang jelek, saudara? Mesti yang baik. Ya, jadi jangan kita menurunkan ke generasi kita satu keturunan yang jahat atau keturunan yang tidak baik. Karena kalau kita perhatikan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mereka itu begitu dengan bersusah payah. Dan itu menggenapi seperti apa yang kitab Gileana katakan. Ketika orang itu sudah ngerti itu salah, itu dosa, dia tidak segera bertobat. Kalau suatu saat dia mau bertobat, dia bisa bertobat, tetapi diselamatkannya itu seperti keluar dari dalam apa? Dari dalam api, ngerti saudara? Artinya begitu susah payah, begitu tergopoh-gopoh, begitu sulitnya orang itu keluar dari api. Karena baru mau merembet naik keluar dari kubangan api, sudah disamber api, sudah kepanasan, mesti nyibak lagi. Ya toh sing kepanasan, bagian tubuhnya yang kepanasan. Nanti mau merembet naik lagi, mau keluar lagi, disamber api lagi. Begitu susahnya orang itu kalau sudah telat bertobatnya. Jadi sebelum telat, mumpung masih ada kesempatan, kalau saudara ngerti ada orang yang hidup dalam kejatuhan, jangan justru saudara kasih fasilitas. Ya, saudara cut itu. Karena kalau saudara kasih fasilitas, saudara pun akan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena ini begitu mengerikan, saudara. Kalau sampai itu tidak di-cut,
turun ke anak, nanti akan turun ke anak-anaknya itu lagi. Dan itu akan terus turun sampai selama-lamanya sebelum ada yang namanya pemutusan hubungan dengan dosa itu. Ya, saudara kalau tidak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Terkecuali kalau rasa iba saudara sebagai orang tua itu sudah tidak ada lagi. Ya, tetapi kalau saudara sayang dengan anak-anak saudara, saudara harus tegas dengan anak-anak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka hari ini begitu serius berdoa. Karena mereka tahu satu-satunya yang bisa menggetarkan rohnya Bapak Yahweh untuk mengampuni dan memulihkan keadaan mereka, itu hanya dengan satu hal, yaitu tesyufah. Dan ini juga saya lakukan saudara dalam pelayanan saya. Ketika ada orang yang minta didoakan, kalau orang itu kasusnya bermasalah dengan Tuhan, biasanya saya akan tanya. Saya akan tanya sama orang itu, kamu didoakan ini tujuannya apa? Tujuannya mau bertobat atau cuman mau butuh pertolongan Tuhan? Sama seperti seseorang yang pernah saya saksikan di tempat ini. Orang itu sudah saya kasih tahu, saya nasihati, kalau dia hidup dalam perzinahan. Tapi dia tidak gubris saudara. Sampai suatu hari dia kena batunya. Dia datang ke tempat ini, dia nangis-nangis. Pak, sepertinya saya hamil. Lah terus kenapa? Tolong doakan supaya tidak jadi anak. Ya ora iso, wis kuda lumping ya jadi beling. Gitu loh. Tidak bisa. Saya bilang kalau sekarang saya mau tanya, kamu datang ini mau apa? Mau butuh pertolongan Tuhan apa mau bertobat? Ya dua-duanya, saya butuh pertolongan Tuhan yang mau bertobat. Tapi ternyata saya perhatikan pertobatannya cuma di mulut saudara. Karena sampai detik ini orang itu tetap mengulangi dosa yang sama. Dan dia tetap ada di dalam satu kejatuhan yang sama. Maka saya katakan kalau kamu datang ke sini minta didoakan cuma butuh pertolongan Tuhan itu percuma. Ya, bukan saya katakan pertolongan Tuhan itu sesuatu yang percuma, tidak. Tapi kalau kamu ke sini minta tolong Tuhan, minta didoakan cuma butuh tolong Tuhan. Setelah itu kamu pergi lagi. Nanti setelah tidak hamil, kamu kuda lumping lagi. Ya percuma. Karena apa? Karena ini cuma metanoia. Bertobat yang cuma apa tadi? Menyesali. Tapi tidak pernah merubah sikap atau tidak pernah turning back. Berbalik 180 derajat. Konsep tesufah atau pertobatan yang benar itu bukan untuk mencari pertolongan Tuhan saudara. Perhatikan ini baik-baik. Ini konsep tesufah yang benar itu bukan untuk cari pertolongan Tuhan. Tapi konsep tesufah yang benar itu merubah sikap untuk mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh. Dan perubahan sikap juga karena rasa takut kepada Tuhan atau yang disebut dengan yirat Elohim. Kalau bertobat cuma cari pertolongan Tuhan, ini namanya pertobatan pikiran, ya, sebatas penyesalan, bukan di sikap, masih di mana ini? Di pikiran. Pertobatan yang benar itu merubah sikap supaya mendatangkan pertolongan Tuhan. Dan juga karena apa? Karena ini, karena yirat Elohim, karena aku itu takut gitu loh. Sama Bapak Yahweh, sama Tuhan, sama Elohim kalau aku itu berbuat dosa. Nah itu pertobatan sing benar saudara. Dan ini konsepnya kalau saudara perhatikan ya, konsep tesufah yang benar itu bukan untuk cari pertolongan Tuhan, tapi merubah sikap untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, ini konsepnya sama seperti kebaikan dan keselamatan. Di sini kita selalu diajar. Kalau kita berbuat baik, itu bukan sebagai tiket keselamatan supaya kita diselamatkan. Ya kan kita sering diajar seperti itu. Kita melakukan perbuatan baik itu bukan supaya kita diselamatkan. Tapi kita berbuat baik itu sebagai manifestasi atau perwujudan sikap dari orang yang sudah diselamatkan. Artinya apa? Artinya karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat
baik. Paham saudara? Ya, bukan saudara berbuat baik supaya diapakan? Diselamatkan. Itu kan konsepnya orang luar. Ya, itu konsepnya Bani Kedar. Maka kemarin pada saat saya berbicara dengan seorang Bani Kedar, saya tanya, di imanmu, kamu yakin enggak? Nanti kalau kamu mati, kamu pasti dapat surga. Jawabannya saudara tahu? Ya enggak yakin. Lah enggak yakin kok kamu ikuti. Ya karena yang menyelamatkan itu ditentukan dari amal dan perbuatan baik. Ya toh dia jawab begitu. Terus saya tanya, jadi kalau orang berbuat baik mesti masuk surga? Ya mesti, karena yang tak imani seperti itu. Sekarang saya mau tanya, berarti Robin Hood sekarang masuk surga? Saya tanya begitu saudara, Robin Hood itu baik enggak? Baik atau enggak? Baik, wong dia ngerampok, terus hasil rampokannya dikasih ke siapa? Orang-orang miskin, ya semua tunawisma, pemulung, anak jalanan waktu itu kalau ada. Itu dibagi hasil jarahan atau hasil rampokannya Robin Hood. Berarti Robin Hood baik enggak? Baik. Sing tegas, Robin Hood baik enggak berarti kalau menurut kacamata manusia kita? Baik. Sekarang saya mau tanya sama saudara, ya. Robin Hood masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Ayo yang jawab enggak siapa? Angkat tangan. Tidak, yang jawab masuk surga siapa? Enggak ada. Jawabannya orang ngerti filmnya wis bar. Ya. Orang ngerti, enggak ada yang tahu filmnya wis bar, ya toh? Terkecuali nek filmnya bablas terus Robin Hood diangkat ya, ada pengangkatan. Nah, itu lain perkara. Ya kan? Waktu orangnya saya tanya, Robin Hood mlebu surga. Ya iso wae. Ya silahkan ya. Jadi ini konsepnya sama seperti kebaikan dan keselamatan. Kita berbuat baik itu sebagai manifestasi atau perwujudan sikap kita karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Gitu loh saudara. Karena kita sudah diselamatkan maka kita harus berbuat baik. Jangan dibalik. Tak berbuat baik supaya aku masuk surga. Sampai mejen ora bakal mlebu surga. Ya ndak akan. Gitu loh. Karena itu bukan konsepnya Bapak Yahweh. Konsepnya Bapak Yahweh itu kita melakukan kebaikan sebagai manifestasi karena kita sudah diselamatkan. Jadi seperti itu saudara-saudara sekalian. Dan sebetulnya saudara, kalau orang itu bisa bertobat yang betul-betul bertobat, dia merubah sikapnya. Saya katakan tidak usah didoakan sekalipun. Pasti ada yang namanya pertolongan Tuhan. Ya, orang itu kalau bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Tidak usah pakai didoakan pendeta, tidak usah didoakan gembala. Dia cukup berdoa, Bapak Yahweh, aku mau bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Terus dia tunjukkan dengan sikapnya, tidak usah tak doake. Orang itu mesti ditolong Tuhan. Ya, orang itu pasti hidupnya akan segera dipulihkan Tuhan. Asal apa? Asal tesyufah, bukan metanoia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bulan Elul. Tentang bulan Elul, sama seperti kata Syadai yang diimani oleh bangsa Yisrael sebagai Shomer, Daltot Yisrael atau penjaga pintu Yisrael. Bagi bangsa Israel, Elul juga diimani sebagai akronim dari Ani, Ledodi, Wedodi, Li, yang artinya aku milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku. Ya, orang-orang Israel kan mengimani ini. Syadai yang hurufnya sin dalet yod itu dengan kata Shomer Daltot Yisrael. Di mana sin itu diimani sebagai akronim dari kata Shomer, ini sinnya. Dalet diimani sebagai kata Daltot dan yod diimani sebagai kata Yisrael. Maka Syadai yang artinya yang maha kuasa, itu mereka imani dengan bahwa yang maha kuasa Yahweh itu penjaga pintu Israel yang setia. Tapi tidak hanya itu. Bagi bangsa Israel, Elul itu juga diimani sebagai akronim
dari kata ani ledodi wedodili yang artinya aku milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku. Coba kita baca bersama-sama di dalam kitab Sir Hasirim pasal ke-6 ayat yang ketiga. Kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung pasal ke-6 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama saudara ya. Sudah ketemu? Ya oke, saya tunggu. Tak tunggu 1 jam tidak apa-apa. Sudah? Wong tua kabehan suwi golek ini. Sudah ya? Wis ah, ora barbar kok wong tua we. Ayo kita baca. Alef, Bet, Gimel. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ia menggembalakan di antara bunga-bunga bakung. Sekarang kita baca aku milik kekasihku dan kekasihku milikku dalam bahasa Ibrani. Kita baca ini. Ani ledodi wedodili. Ayo sekali lagi dibaca ya. Ani ledodi wedodili. Jadi saudara kalau ngomong sama orang Kidung Agung 6 ayat 3 ngomong pakai bahasa Ibrani sing gaya. Ya ngomong nganggo bahasa Indonesia, bahasa Inggris biasa, ya. Rakyat ditekoni rak ngerti ya. Tapi kan sekarang ngerti toh. Ya, ani ledodi wedodili itu artinya apa? Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ini bahasa Inggrisnya ini. I'm my beloved and my beloved is mine, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kitab Sir Hasirim ini saudara, kita bisa melihat bagaimana Raja Salomo itu begitu mencintai kekasihnya. Dan kalau kita perhatikan saudara, tiada hari bagi Raja Salomo itu tanpa menyanjung kekasihnya. Nah sebetulnya siapa saudara yang disebut dengan atau yang dipanggil dengan Dodi atau kekasihku? Ini dimundurkan, jangan dianu dulu. Kalau kita perhatikan, itu hampir tiada hari tanpa Raja Salomo itu menyanjung kekasihnya. Selalu, setiap hari, setiap menit dia menyanjung kekasihnya. Yang dikatakan apa? Aku milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku. Cuman sebetulnya saudara, siapa yang dipanggil dengan Dodi, yang artinya kekasihku oleh Raja Salomo ini? Siapa saudara yang dipanggil? Yang dimaksud itu siapa? Tidak lain yang dimaksud itu gadis dari Sulam. Maka gadis dari Sulam itu disebut dengan Ratu Sulamit. Tapi sebetulnya Ratu Sulamit itu adalah simbol atau gambaran dari Bapa Yahweh dan Yesua. Nah kita mesti ngerti, Ratu Sulamit itu gambaran dari Bapa Yahweh dan Yesua. Saudara mesti hati-hati di sini. Karena saya pernah ketemu orang, dia ngomong begini, Ratu Sulamit ini dikaitkan dengan ratu yang dipanggil dari selatan. Terus dikaitkan ratu dari selatan. Nah sapa itu? Ya Nyi Roro Kidul, gundulmu. Zaman semono, Raja Salomo itu enggak tahu sapa Nyi Roro Kidul. Itu kan setan milenium gitu loh. Ya kan? Zaman segitu enggak ada Nyi Roro Kidul. Zaman segitu enggak ada pantai selatan. Onone Laut Suf gitu loh. Saya heran juga ini orang kadang kalau terlalu ngeroh, ya saking ngeroe KB digathukke, ya. Dan dia akan memanggil ratu dari selatan. Ayatnya di mana gitu loh. Pokok ada, ya. Nah, ratu dari selatan siapa? Ratu dari selatan ini kan sianu Pak, Ratu Kidul, Laut Kidul. Lah terus apa? Roro Kidul. Walah gitu ya. Ngawur gitu loh. Jadi jangan saudara asal terima pengajaran, cross check dulu dengan kitab suci benar atau enggak ya. Ratu dari Sulam atau yang disebut dengan Ratu Sulamit itu sebetulnya gambaran Bapa Yahweh dan Yesua. Dan di sini saudara, bangsa Israel itu sedang memberikan satu pernyataan iman. Mereka percaya bahwa selain Elohim Yahweh itu sang penjaga pintu Israel, Elohim Yahweh dan Yesua itu juga adalah kekasih mereka. Dan bangsa Israel juga adalah kekasih-kekasihnya Elohim Yahweh dan Yesua.
Jadi ini satu pernyataan iman. Pernyataan iman mereka itu tidak cuma ngomong Shomer Datot Yisrael, penjaga pintu yang Yisrael. Oh Yahweh itu aku percaya dia adalah penjaga pintu Yisrael yang setia. Yang tidak akan membiarkan musuh-musuhku mendobrak masuk dalam kehidupanku dan menghancurkan kehidupanku. Karena Yahweh adalah penjaga pintu Yisrael. Tapi mereka juga mengimani bahwa bulan Elul ini, Elul itu bagi kami adalah Ani Ledodi Wedodili. Yang artinya aku milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku. Maka sama seperti bangsa Israel saudara. Kita juga harus menanamkan ini di dasar jantung hati kita. Ani Ledodi Wedodili. Aku milik Elohim Yahweh dan Elohim Yahweh dan Yeshua adalah milikku. Amin. Satu-satunya milikku. Amin. Ya, jangan ada yang lain lagi. Jangan ada si A dan si Yesus Kristus lagi. Karena Raja Salomo sudah memberitahu, Ani Ledodi Wedodi Li. Aku adalah milik Tuhan Yahweh dan Yeshua. Dan Tuhan Yahweh Yeshua adalah milikku. Ini yang kedua. Tentang bulan Elul. Kemudian yang ketiga tentang bulan Elul. Di depan tadi saudara, kita sudah diberitahu bahwa bulan Elul disebut juga dengan bulan kasih karunia dan pengampunan. Sejak zaman Mose, bangsa Israel memakai kesempatan ini untuk melakukan tesyufah atau pertobatan. Dan mereka juga memakai kesempatan ini untuk kembali kepada dereh Yahweh atau jalan Yahweh sebagai tanda pertobatan mereka dan sebagai tanda pertobatan mereka atau tanda fisik yang kelihatan, maka mereka diselamkan atau mereka dibaptis. Dan di zamannya Yesua saudara, pada musim pertobatan inilah waktu itu Yohanan Pembaptis atau Yohanes Pembaptis itu muncul di padang belantara. Dan pada waktu itu Yohanan Pembaptis mengatakan apa? Persiapkanlah jalan bagi Yahweh dan luruskanlah alurnya. Dan Yesua saat itu juga, dia juga memberikan dirinya untuk diselam atau dibaptis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu-waktu ini Yohanan Pembaptis itu muncul di padang belantara. Dan sama seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, bahwa suatu saat akan muncul satu nabi yang akan mengatakan, persiapkanlah jalan bagi Yahweh dan luruskanlah alurnya. Itu digenapi pada waktu-waktu ini. Ya, pada waktu-waktu tesyufah ini, musim pertobatan ini. Dan terlebih dari itu saudara, Yesua saat itu juga memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanan Pembaptis. Kalau ada di antara kita yang belum baptis sampai hari ini, siapa kalau ada, silakan saudara menghubungi saya untuk nanti saya baptis pada bulan ini juga saudara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi inilah bulan Elul. Bulan kasih karunia dan bulan pengampunan dari Bapa Yahweh. Saya mengucapkan selamat menikmati 40 hari spesial kasih karunia dan pengampunan dari Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa, kita akan akhiri firman pada pagi hari ini.